Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah ma ba'du. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Ya rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qur'ana wa sujudana wa ta'abudana wa taqsirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وطاعتك ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك رب اشرح صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita melanjutkan bahasan tentang fikih Ramadan. Ada yang bertanya terkait dengan qada, ya, terkait dengan qada atau mengganti puasa sementara puasa Ramadan sudah datang. Dan baik, terkait tentang Ramadan, qada Ramadan sementara qadanya atau Ramadan sudah datang. Nah, bagaimana? Apa menurut ada nggak perbedaan pendapat para ulama terkait dengan kebolehan mengqada atau mengganti puasa yang yang belum terselesaikan sementara Ramadan sudah datang. Nah, ada terjadi ada sepakat para ulama bahwa masa yang telah ditetapkan untuk mengqadha puasa yang terlewat adalah setelah habisnya bulan Ramadan. Itu sepakat para ulama. Sesuai dengan sampai bertemu lagi di Ramadan tahun depan. Ya, sebagaimana yang Allah katakan, wa man kana alhamdulillah. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kata Allah, siapa orang yang sakit atau dalam perjalanan boleh tidak berpuasa namun harus mengganti di hari yang lain. Nah, namun para ulama berbeda pendapat kalau selama setahun sampai bertemu lagi Ramadan di tahun berikutnya. Ya, ternyata hutang puasa itu belum terselesaikan. Nah, yang pertama kita lihat ya dalam mazhab Hanafiyah, ya, dalam kitab ya Tabyin al-Haqa'iq Syarhu Kanzu ad-Daqa'iq, ya, Syekh Az-Zailai, ya, nanti lihat di Maktabah Syamilah. Apa kata beliau? Fa in jaa Ramadana, kalau seorang kalau datang bulan suci Ramadan, ya, kalau datang bulan suci Ramadan,
seorang memiliki tanggungan puasa di bulan yang belum diqadha sampai datang bulan suci Ramadan berikutnya, maka maka dia berpuasa untuk Ramadan keduanya. Artinya puasa Ramadan dulu. Ini puasa Ramadan terlebih dahulu. Nah, karena memang waktu tersebut adalah waktu untuk berpuasa, ya, berpuasa yang kedua. Nah, dan tidak diterima puasa selainnya kecuali puasa yang kedua, itu puasa Ramadan. Kemudian setelah itu baru mengqadha puasa Ramadan yang terlewati. Setelah selesai puasa Ramadan yang datang tadi itu, ya selesaikan semuanya 1 bulan full. Selesai daripada bulan suci Ramadan itu, ya barulah kita melaksanakan puasa puasa qada. Ya puasa qada. Nah, beliau mengatakan bahwa shamal qada ba'dahu li'annahu waqtul qada'i wala fidyata alaihi. Ya, ini beliau menyampaikan ya puasa qada setelahnya, setelah puasa bulan Ramadan yang kedua tadi itu. Ya karena apa? Karena puasa setelah selesai daripada puasa bulan Ramadan yang kedua tadi itu adalah waktunya untuk bayar qada. Ya, wala fidyata alaihi, dan tidak ada fidyah atasnya. Nah, bisa disimpulkan bahwa menurut Syekh Az-Zailai, ya jika seorang memiliki hutang puasa pada Ramadan yang telah berlalu dan belum dibayarkan sampai datang Ramadan selanjutnya, maka di bulan Ramadan itu dia belum boleh mengqadha puasa. Ya, dia harus berpuasa dulu untuk Ramadan tahun ini, ya, kemudian setelah bulan Ramadan telah berlalu atau sudah lewat gitu ya, barulah dia mengqadha puasanya. Nah, kita lihat juga dalam mazhabnya Hanafiyah juga, ya Syekh Allamah Ibnul Humam wafat pada tahun 861 Hijriah. Wa in akharahu, ya, wa in akharahu hatta dakhala Ramadan akharu shoma tsani, ketika dia menunda, mengakhirkan sampailah masuk pada bulan Ramadan berikutnya, shoma tsani, maka dia mesti berpuasa pada bulan Ramadan itu dulu, ya. Maka berpuasa untuk Ramadan yang kedua tadi itu, ya, kedua, eh, yang tahun kedua, maksudnya tahun kedua yang tadi itu dia puasa Ramadan dulu. Wa qada al-awwal wa qada al-awwala ba'dahu, dan mengqada awal setelahnya, ya, mengqada yang awal setelahnya, artinya setelah habis bulan suci Ramadan maka dia mengqada puasa yang telah lalu tadi itu tahun yang pertama. Kenapa demikian? Ya annahu waqtul qada, karena yang demikian itu adalah waktunya qada, ya, waktunya bayar hutang. Wala fidyata alaihi, dan tidak ada fidyah baginya, ya, tidak ada kewajiban untuk bayar fidyah. Lianna wujubal qada'i 'ala tarakhi hatta kana lahu ay yatatawwa'a. Ya, ya kurang lebih begitu ya. Karena wajib, ya, wajib untuk membayar qada terlebih dahulu. Lianna wujubal qada'i 'ala tarakhi, ya, dan apa, lianna wujubal qada, karena kewajiban qada itu tarakhi, ya, tarakhi, hatta kana lahu ay yatatawwa, bahkan boleh baginya itu puasa sunnah terlebih dahulu. Baik. Jadi dalam pandangan Syekh Ibnu Humam, ya, bahwa beliau mengqadha puasa setelah selesai bulan Ramadan yang kedua, dan tidak diwajibkan lagi untuk membayar fidyah, karena kewajiban qada itu bersifat tarakhi. Tarakhi itu artinya tidak harus langsung diqadha, tidak langsung diqadha, namun boleh ditunda sampai batas waktu yang tertentu, ya, bahkan boleh melakukan puasa sunnah terlebih dahulu. Nah, ini misalnya datang bulan Syawal misalnya kan kita disunahkan untuk puasa Syawal 6 hari.
Nah, kita boleh untuk puasa Syawal terlebih dahulu, kemudian boleh juga kita melanjutkan mengkodok puasa yang telah lalu. Kenapa? Karena waktunya adalah sifat at-tarakhi istilahnya. At-tarakhi itu adalah tidak harus langsung di kodok ya, tidak harus langsung di kodok, namun boleh ditunda. Nah, kita lihat juga fatwanya Syekh Al-Kasani ya, wafat 587 ya, ulama besar dari kalangan mazhab Hanafi juga. Apa kata beliau? Innahu idza akhara qada'a ramadhana hatta dakhala ramadhanu akharu fala fidyata alaihi. Eh, ida akhara qada'a, kalau dia mengakhirkan, menunda-nunda qadanya, qada Ramadan maksudnya, hatta dakhala Ramadan, sampai Ramadan yang lain itu masuk ya, hatta dakhala Ramadan akhar, sampai Ramadan itu yang kedua datang masuk lagi, fala fidyah alaihi, tidak ada fidyah laginya. Nah, kemudian kita lihat dari mazhabnya mazhab Malikiyah ya, fatwa Syekh eh, Ibnu Abdul Bar, wafat pada tahun 463 Hijriah. Apa kata beliau? Ya, eh, seorang yang mempunyai kewajiban puasa pada bulan Ramadan, seorang yang memiliki kewajiban berpuasa pada bulan Ramadan, ya, kemudian dia tidak berpuasa dan mengakhirkan qada sampai masuk Ramadan berikutnya, sedangkan dia mampu untuk mengqadanya sebelum datang Ramadan yang kedua, maka jika dia tidak puasa pada Ramadan tersebut, maka baginya mengqadha hari-hari yang ditinggalkan dan memberi makan orang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkan satu mud dengan ukuran mud Nabi Muhammad SAW. Nah, intinya kata beliau, ya kata beliau ini, beliau memiliki pandangan berbeda dengan umumnya ulama mazhab. Ya, beliau justru mewajibkan fidyah ketika tidak ada uzur dalam penundaan. Ya, mewajibkan uzur dalam penundaan. Kenapa demikian? Karena dia mampu untuk mengqadha puasa, tapi kenapa dia menunda-nunda gitu ya? Maka wajib bayar fidyah. Nah, kita lihat juga dalam mazhab Syafi'i ya, yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi ya, beliau adalah seorang mujtahid murajjih ya, dalam mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan dalam Majmu' Syarah Muhadzabnya, apa kata beliau? Walau akhar al-qada ila Ramadan akhar bila uzrin. Kalau ada seorang yang mengakhirkan atau mengqada, ya mengqada apa namanya, mengakhirkan qada sampai masuk Ramadan yang berikutnya bila uzrin, tanpa ada uzur sama sekali, ya kan? Maka ia berdosa. Ya, maka dia berdosa. Ini maksud Syafi'i ya. Dan wajib baginya itu berpuasa untuk Ramadan yang kedua. Artinya kalau sudah datang Ramadan, berpuasa dulu pada bulan Ramadan itu. Dan setelah itu baru dia mengqadha Ramadan yang telah lalu yang ditinggalkan. Lalu begitu ya. Eh, dan dan juga kata Imam Nawawi, eh, dan wajib baginya itu membayar fidyah untuk setiap hari yang dia tinggalkan dengan hanya masuknya Ramadan yang kedua, yaitu satu mud makanan beserta dengan kodoknya. Ya, jadi beliau berpendapat bahwa wajib kodok sekaligus membayar fidyah. Ya, wajib kodok sekaligus membayar fidyah karena menunda-nunda kodok sampai masuk Ramadan berikutnya. Nah, menganggap pelakunya itu telah berdosa ketika melalaikan kodok tanpa uzur syar'i. Itu pendapat mazhab Syafi'i. Ya, kita lihat dalam pandangan Ibnu Hajar Al-Haytami ya, wafat pada tahun 974 dari kalangan mazhab Syafi'i. Juga beliau berpendapat sama dengan Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Intinya beliau tidak mewajibkan fidyah ketika menunda qada sampai Ramadan berikutnya tanpa uzur. Nah, bagaimana pendapatnya Imam Zakaria Al-Ansari? Ya, masih beliau ini adalah kalangan mazhab Syafi'i juga,
yang terkenal ya, juga berpandangan sama seperti Imam Nawawi rahimahullah taala dalam kitabnya Asnal Matalib Syarah Rawdah At-Talib ya. Tajibul fidyah ya, dia wajib untuk bayar fidyah ya dengan mengakhirkan qada. Ya wajib bayar fidyah dengan, karena disebabkan dengan mengakhirkan qada itu. Nah, ketika mengakhirkan qada, kata beliau, mengqada puasa Ramadan tanpa uzur dalam penundaan sampai Ramadan berikutnya, maka maka wajiblah bagi dia itu ya untuk membayar apa namanya ini, wajiblah baginya itu ya, ketika seorang mengakhirkan qada puasa Ramadan tanpa uzur dalam penundaan sampai Ramadan berikutnya, maka wajib qada disertai membayar fidyah satu satu mud ya, satu mud. Di anna ta'khir al-ada bil uzur ya jaizun ya, eh, karena mentakhirkan li anna ta'khir al-ada, dengan mengakhirkan menunaikan hal demikian itu ya, bil uzr jaizun, itu boleh ya, itu boleh. Nah, beliau juga beliau ini terlampaui ya, dan beliau juga mengatakan ya dalam bukunya ya, dalam bukunya Asnal Matalib Syarh Rawdah Talib, adapun ketika ia menunda qada karena uzur ya, tadi kan bila uzrin, sekarang dia ada uzur, dia ada uzur. Apa karena uzurnya itu, mungkin karena dia terus-terusan menjadi seorang musafir ya, istamarra musafiran au maridan ya, au almar'ah hamilan au murdi'an ya. Mungkin dia terus menerus menjadi orang yang musafir sakit, atau perempuan yang hamil, atau perempuan yang menyusui ya, maka hal demikian fala syai' alaihi bitakhiri, tidak masalah baginya itu untuk mengakhirkan bayar qada ya, membayar qada. Kenapa demikian? Di anda taksirul ada bil uzri jaizun ya, karena mengakhirkan penunaian penunaian qada itu ya, disebutkan dengan ada uzur tadi itu, jaizun, itu boleh, yaitu itu boleh. Nah, kemudian mazhab Hanabilah ya, mazhab Hanabilah seperti mazhab Ibnu Qudamah ya, Imam Ibnu Qudamah wafat 620 Hijriah ya. Apa kata beliau dalam kitab Mughni ya, faslun, apa kata beliau, faslun ya, satu pasal, ketika seorang mengakhirkan qada fa in akharahu li ghairi uzrin hatta adrakahu ramadanan atau aksar lam yakun alaihi aksar min fidyati ma'al qada. Nah, jadi beliau mengatakan ketika seorang mengakhirkan qada bukan karena uzur, bukan karena ya ghairu uzrin ya, bukan karena uzur, hatta adrakahu ramadanan, sampai sampai melewati 2 Ramadan atau aksar atau lebih ya, lam yakun alaihi aksar min fidyati ma'al qada, maka tidak wajib bagi itu kecuali qada dan fidyah. Jadi hampir-hampir mirip dengan uh, dengan dalam perkataan Imam An-Nawawi tadi ya. Ya wajib qada maka tidak wajib qada, seperti mazhab yang Syafi'i tadi itu adalah wajib qada dan wajib fidyah ya. Sedangkan mazhabnya Ibnu Qudamah ya, tidak wajib qada dan tidak wajib fidyah ya. Nah, kurang lebih begitu ya, jika dilakukan tanpa uzur. Baik, kurang lebih gitu ya. Kita lihat dalam fatwanya
Al-Imam Al-Mawardi, wafat pada tahun 885. Apa kata beliau? Wala yajuzu ta'khiru qada'i ramadhana ila ramadhana akhar min ghairi uzrin. Tidak diperbolehkan menunda qada puasa Ramadan sampai Ramadan berikutnya. Ya, tidak diperbolehkan menunda qada puasa Ramadan sampai Ramadan berikutnya. Tidak diperbolehkan, ya. Dan ini nas alaihi, dan ini yang ada di naskan. Wa hada bila niza'in, dan ini tidak ada bila niza, tidak ada perdebatan di dalamnya. Niza, niza. Kemudian fa in fa'ala fa alaihi al-qada wa it'amu miskinin li kulli yawmin. Ya, ketika dia melakukannya, maka wajiblah baginya itu untuk bayar qada, ya, dan memberi makan orang miskin setiap harinya. Wa hadha madhhabu bila raibin, maka untuk setiap hari satu mud, dan ini adalah pendapat mazhab Hambali tanpa ada keraguan. Gitu. Imam Az-Zahiri, ya, tidak perlu kita baca Imam Az-Zahiri, ya. Perlu juga lah dalam kitab Muhalla, ya, dalam kitab Muhalla. Nah, ringkasnya adalah, ya, Imam Az-Zahiri ini beliau tidak mewajibkan apapun selain qada bagi yang mengakhirkan qada puasa, baik penundaannya tidak sampai Ramadan berikutnya ataupun sampai melewati beberapa bulan berikutnya. Namun beliau menganggap pelakunya sebagai orang yang buruk dan dalam melaksanakan agama. Menurut Imam Nawawi, orang yang menunda-nunda itu ya berdosa, gitu, ya. Sekalipun dia wajib fidyah dan qada, ya. Sementara menurut mazhab Az-Zahiri, ya, tidak ada kewajiban untuk bayar qada atau bayar fidyah, tapi pelakunya adalah dianggap sebagai orang yang buruk dalam menjalankan agama. Apalagi orang yang tidak berpuasa siang hari bulan Ramadan tanpa uzur sama sekali. Nah, ini. Nah, timbul pertanyaan lagi, ya, boleh nggak mengqadha sambil puasa Syawal? Ya, boleh nggak mengqadha puasa sambil puasa Syawal? Ini pertanyaan berulang-ulang dipertanyakan, ya, oleh para jemaah, ya. Boleh nggak kita berpuasa qadha puasa wajib, niatnya dua, wajib dan sunnah. Nah, ini yang selalu dipertanyakan setiap tahunnya. Ya, termasuk keluarga saya juga bertanya-tanya tentang hal itu, ya. Sekarang yang lupa kan, nah, kita jelaskan lagi. Nah, kalau seorang masih punya hutang puasa di bulan Ramadan, itu ada 3 pendapat di dalamnya, ya. Ada 3 pendapat di bulan. Dia ada hutang puasa di bulan Ramadan, kemudian Syawal masuk. Bolehkah dia untuk menggabungkan puasa wajib dengan Syawal tadi itu? Ya. Yang pertama, boleh tanpa ada makruhnya. Boleh tanpa ada makruh. Dan ini menurut mazhab Hanafi. Ya, mazhab Hanafi. Nah, mazhab Hanafi ini mengatakan bahwa dibolehkan bagi orang yang punya hutang puasa Ramadan untuk mengerjakan puasa sunnah. Sementara puasa 6 hari di bulan Syawal, ya, termasuk puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, sifat dari kebolehan ini mutlak tanpa ada karohah, tanpa ada kemakruhan sama sekali, ya. Nah, landasan yang pendapat ini bahwa kewajiban qada bersifat tarakhi, ya, bersifat tarakhi, artinya boleh ditunda-tunda dan diakhirkan hingga sampai menjelang masuk bulan Ramadan berikutnya. Baik. Nah, kemudian kewajiban bersifat tarakhi ini membolehkan seorang untuk menunda pekerjaannya, ya. Contohnya kewajiban mengerjakan ibadah haji, di mana Rasulullah dahulu menunda keberangkatan ibadah haji hingga tahun ke-10 Hijriah. Padahal perintah ibadah haji itu sudah turun pada tahun sejak 6 Hijriah. Ditunda haji oleh Rasulullah SAW. Nah, penundaan ibadah haji selama masa 4 tahun yang dilakukan oleh Rasulullah itu bukan karena alasan tidak mampu, juga bukan karena faktor yang keamanan yang menghalangi beliau. Sebab
kenyataannya justru beliau berkali-kali melakukan umroh ke Baitullah untuk mengerjakan ibadah umroh, bukan ibadah haji. Nah, selama masa 4 tahun dia tidak berhaji, ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tercatat 3 kali mengunjungi Baitullah, tahun ke-6, ke-7 dan tahun ke-8, ya 3 kali ya, melaksanakan umrah. Maka tidak mengapa seorang yang menunda kewajiban ibadah yang wajib dan mendahulukan yang sunnah apabila kewajiban itu bersifat tarakhi. Nah, kemudian ada pendapat yang kedua adalah boleh tapi makruh. Ya, boleh tapi makruh. Nah, pendapat yang kedua ini ya yang dipegang oleh mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah. Yang mana mereka mengatakan bahwa tidak mengapa seorang mendahulukan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal dan menunda qada puasa Ramadan yang hukumnya wajib. Namun tindakan seperti ini beliau sampaikan ya dalam pandangan mereka diiringi dengan sifat karaha, yaitu tidak disukai, kurang disukai dan kurang afdal. Nah, afdalnya itu adalah selesaikan dulu puasa qada ya. Selesaikan puasa qada, kemudian barulah puasa Syawal gitu ya. Nah, pendapat yang ketiga tidak diperbolehkan. Ini menurut mazhab Hanabilah. Ya, yang mana didasarkan dalam sebuah hadis, man shama tatawwu'an wa alaihi min ramadhana syai'un lam yaqdihi fa innahu la yutaqabbal minhu hatta yasumahu. Siapa orang yang berpuasa sunnah padahal dia punya hutang qada puasa bulan Ramadan yang mana belum lam yaqdihi, belum dikerjakannya, ya maka puasa sunnah itu tidak sah. Lam yutaqabbal, tidak diterima, tidak sah hatta yasumahu, sampai dia selesaikan dulu bayar puasa qadanya itu. Ya. Nah, sebagian ulama meragukan hadis yang dilakukan oleh Imam Ahmad ini karena dianggap sebagai ittirab atau kegoncangan yang ada di dalamnya ya. Ini yang disampaikan dalam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi. Ketika para mufti di Saudi Arabia berfatwa tentang haramnya puasa 6 hari di bulan Syawal bagi mereka yang belum membayar hutang Ramadan, maka pendapat mereka itu sangat dipengaruhi oleh latar belakang mazhab Hanabilah yang banyak ada dalam masyarakat di Saudi Arabia. Nah, katakanlah misalnya fatwa yang dikeluarkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin misalnya dalam kitab beliau fatwa Ramadan. Beliau berpendapat bahwa puasa 6 hari di bulan Syawal tidak dikerjakan kecuali bila seorang telah selesai berpuasa Ramadan. Artinya selesaikan dulu qadanya. Ya. Padahal orang yang berhutang puasa berarti dia belum selesai melaksanakan puasa Ramadan, begitu begitulah kasarnya. Oleh karena itu dia harus selesaikan dulu puasa Ramadannya dengan cara berpuasa qada. Nah, baru mengerjakan puasa 6 di bulan Syawal. Ini fatwanya Syekh Utsaimin rahimahullah. Terserah kita milih yang mana ya. Kalau saya pribadi kerjakan dulu puasa yang Syawal ini, Syawal yang 6 hari ini, karena waktunya mudayyak, sempit ya. Ya, karena puasanya waktunya sempit, cuman 1 bulan. Memang sunnahnya itu adalah berturut-turut. Sunnahnya adalah berturut-turut. Hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Sunnahnya berturut. Namun, kalaupun tidak berturut-turut tidak jadi masalah juga. Ya, karena dikasih waktu 1 bulan untuk berpuasa di bulan Syawal ini. Tapi kalau misalnya kita ingin puasa qada, bagaimana? Nah, bisa di bulan Zulqa'dah bisa, Zulhijjah juga bisa, atau di bulan yang lain juga bisa sampai tahun yang akan datang. Nah, ini yang saya ikut pendapat yang pertama ya, pendapat yang pertama. Baik, itu dulu, semoga sedikit yang kita bahas pada pertemuan kali ini bermanfaat. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan. Kalau ada pertanyaan kita akan jawab, nanti kita akan buat video seperti ini juga ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika,
Assalamualaikum Aduh, warahmatullahi mana wabarakatuh. sih ya nih? Coba.